nama gua Ade Setiawan. Nama gua Saiful. Halo, gua Eka. Halo, nama gua Dendi. Nama gua Dudi Ramdhani. Nama saya Jupri. Nama gue Fafa. Nama saya Aditya Nugraha. Nama gue Fahri Auluddin. Dia itu adalah seorang laki-laki yang cerdas, membumi dan ya kayak cukup sopan dan cocok lah untuk menjadi the next presiden. AHY itu sama sih kayak gua, muda, pinter, badannya kalau gua sebagai cewek nih ngeliat ya, aduh meleleh guys. Banyaklah prestasinya di akademi militer dulu. Dia juga ngediriin Universitas Pertahanan. Sosok yang tegas, cerdas, berwibawa sih. Mas AHY itu sosok yang keren ya. Masih muda, dia sudah bisa menjadi politisi yang luar biasa menurut saya. Orangnya pinter ya, terus wibawa, tegas, dan masih menempel ciri-ciri khas militernya. Itu yang buat dia keren sih menurut gue. Sebenarnya banyak sekali, tapi yang pertama itu adalah yang terlintas muda, cerdas, dan tegas. Sosok yang karismatik, pinter, terus berwibawa, terus hangat. Ya hangat, maksudnya sikapnya. Smart ya, humble. Terus dia juga punya figur sebagai seorang pemimpin. Karakternya juga jelas sebagai pemimpin. AHY adalah salah satu ketua umum partai termuda saat ini. Dia gagah, cerdas, dan berwibawa. Momen pada saat GPKPD yaitu momen yang dia berseteru dengan Muldoko untuk pengambilan identitas politik. Pas dia kampanye pilkada, terus abis itu ya biasalah ngeblank, abis itu inget lagi pas dia ada prahara GPKPD. Nah itu kan langsung tuh dia naik lagi, nyampe semuanya kenal lah sama dia. Ketika AHY mengalahkan Muldoko 8-0. Ada si rincinya tapi gue lupa. Bagi gua tuh pas lihat dia pertama kali, lihat dari sosoknya dia begitu, badannya keker, dan juga dia politisi. Jarang-jarang kan ada politisi yang muda dan penampilannya keren seperti Mas AHY. Di saat AHY jadi satu pembicara suatu acara, dia mengutip pertama kali bahwasanya muda adalah kekuatan. Dan pada saat itu saya jatuh cinta kepada AHY. Ketika beliau kalah dalam pemilihan pilkada sih, dia ada momen dia tuh sedih banget kayak gitu, tapi dia tetap maju gitu kan, sampai akhirnya dia jadi ketua umum Partai Demokrat. Itu momen pertama. Momen kedua tuh yang baru-baru ini kejadian itu pas dia pakai weighted body vest itu. Nggak tahu, keren aja. Dia tuh fashionable banget. Waktu dia mengadakan pidato, isinya adalah mengakui kekalahan beliau di pilkada tahun 2017 sebagai calon gubernur DKI. Itu kudeta Partai Demokrat. Di situ gue bisa ngelihat bahwa sosok Mas AHY, ketum Demokrat yang masih muda, berani bergelut dengan seorang seniornya, jauh lebih tua dari dia. Bahkan ada penguasa di dalamnya. Dan situ dia berjuang dan situ dia menang. Itu menurut gue keren sih. Yang paling berkesan yaitu ketika Partai Demokrat menolak RUU Ciptaker. Keren banget ketika AHY mengomandai anggota fraksinya walkout. Dan dia sambil tepuk tangan, itu keren banget. Gue bakal guide komunitas, terutama untuk kaum milenial sekarang, mulai dari mural, Vespa, dan lain-lain itu. Mungkin gua bakal ngebangun negeri ini menjadi yang ditakutin sama dunia. Bikin anak-anak mudanya lebih produktif. Terus bikin kegiatan-kegiatan yang mencerminkan anak-anak muda lah. Tetap sih, gue tetap bakalan ngerangkul orang tua. Soalnya kan pasti kita harus belajar dari orang tua juga. Jadi presiden lah. Tetap berbakti sama nusa dan bangsa ya, terus membuat satu inovasi baru untuk bangsa dan negara ini. Gua akan keliling Indonesia, menyapa masyarakat sambil ngobrol bareng anak-anak muda. Udah,
Itu dong. Tetap bersahabat dengan rakyat sampai memajukan bangsa kita sih. Membawa Indonesia Emas 2045 dan membuktikan muda adalah kekuatan. Terus melanjutkan berkoalisi dengan rakyat, menyerap aspirasi mereka, serta memperjuangkan permasalahan-permasalahan yang memang menjadi masalah masyarakat pada umumnya saat ini. Mungkin gue bahkan memotivasi para anak muda untuk melek terhadap politik. Mungkin dia bisa menjadi presiden untuk di tahun 2024. Walaupun mungkin tingkat popularitasnya sekarang jauh di atas yang lain. Sehat selalu, bahagia selalu, tercapai cita-citanya. Pokoknya tetap semangat Mas, merangkul semua masyarakat Indonesia, Nusantara, dan seluruh dunia supaya kita bisa maju lagi di tahun 2045. Indonesia Emas, Indonesia Emas, Indonesia Emas. Terus berkoalisi dengan rakyat, terus pro rakyat. Supaya Mas Ahaye tetap sehat, tetap berjuang untuk bangsa dan negara, tetap menyuarakan suara-suara rakyat, dan tetap berada di sisi masyarakat. Semoga ke depan bisa jadi pemimpin Indonesia yang tegas, adil, dan bisa merangkul masyarakat serta anak muda. Di 2045 bisa menjadikan Indonesia Emas. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menjadi pemimpin buat Indonesia menuju yang lebih baik. Tetap jadi jembatan untuk masyarakat dan pemerintahan sih. Semoga Mas Ahaye bisa membawa Partai Demokrat memenangi pemilu di tahun 2024 dan semoga Mas Ahaye juga bisa ikut berkontestasi dalam Pilpres di 2024 nanti. Harapannya semoga Ahaye menjadi tokoh yang dapat dipercaya, membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Untuk Mas Ahaye tetap semangat, optimis, dan terus membumi ke masyarakat, terutama di pelosok ya. Jangan ya kayak yang lain lah, gimmick-gimmick. Lakukan apa yang lo suka Mas. Sekarang tuh lo suka olahraga, gue jadi termotivasi tuh buat olahraga juga. Karena badan gue kan tuh jadi enakan sekarang berkat Mas Ahaye. Thank you Mas. Tetap semangat buat Mas Ahaye. Semoga cita-citanya tercapai. Untuk Mas Ahaye tetap berjuang, tetap maju terus, pantang mundur, dan yakin di setiap ada kebaikan pasti ada jalan, pasti ada kebahagiaan. Kalau suatu saat menjadi pemimpin, semoga menjadi pemimpin yang sangat peduli terhadap rakyatnya dan memajukan negara kita lebih baik lagi. Tetap jadi simbol muda adalah kekuatan, dekat dengan masyarakat, dan berkoalisi dengan rakyat. Tetap berkarismatik dan tetap hangat ya Mas. Berjuang di jalan kebaikan itu pasti sulit, tapi bukan sesuatu hal yang mustahil. Tetap istiqomah dan semangat untuk Mas Ahaye. Tetap optimis, tetap semangat, walaupun ada yang nggak suka, saya tetap support keputusan Mas. Tuhan bersama kita.